Halo guys, kembali lagi di bagian ke-9 yaitu Crypto Week of Trading, di mana di sini kita akan melanjutkan ya fase C, fase D dan juga fase E. Oke, pertama kita akan membahas fase C. Fase C ini adalah fase penentuan, di mana biasanya di sini banyak ya orang yang mengambil posisi di sini. Karena fase C ini adalah fase terjadinya manipulasi atau the grab di market, di mana harga ini dimainkan oleh market maker untuk menjebak para market partisipan. Dan ini adalah fase para trader pemula, ya ini biasanya terjebak dan mengalami kerugian. Fase ini adalah fase di mana para market maker, ya ini mengambil liquidity dari para pelaku pasar untuk kemudian menggerakkan market ke arah yang mereka inginkan. Dan fase ini hanya memiliki satu elemen ya dalam week of akumulasi, yaitu adalah spring, dan memiliki satu elemen juga ya dalam fase distribusi, yaitu adalah UTAD atau Uptrust After Distribution. Oke, ini adalah fase C dalam week off, yaitu adalah fase yang namanya stop hunt ya, liquidity grab. Fase menjebak para retail ya, di mana setelah terjadi fase A ya dengan preliminary support, last selling impulse, automate reaction, secondary test ya. Fase B terjadi uptrust action, kemudian STSSOW, dan kemudian terakhir ya di sini adalah fase spring atau fase jebakan. Di mana di sini para pemberani ya di market ya biasanya adalah take action ketika ada breakdown ini atau ketika terjadi the grab, di mana di dalam week of akumulasi ini disebut sebagai spring. Yang mana di dalam fase C, di dalam week of distribusi ini disebut sebagai UTAD atau UTAD atau Uptrust After Distribution. Ini adalah fase di mana teman-teman ya melakukan penjualan karena berekspektasi harga ini akan mengalami yang namanya penurunan. Selanjutnya bagian keempat ini adalah fase D. Ini adalah fase the final blow atau fase di mana harga itu akan bergerak ke arah yang teridentifikasi ya. Harga akan mengalami breakout atau breakdown di sini. Yang mana fase D ini dalam akumulasi itu ada dua. Pertama adalah jump across the creek atau JAC. Kedua last point of support atau LPS. Dan kemudian fase D dalam distribusi ini memiliki dua elemen. Falls through the ice atau FTI. Dan kemudian last point of supply atau LPSY. Nah ini adalah fase D dalam week of akumulasi ya. Jump across the creek dan juga last point of support. Ini maksudnya apa? Ini kan kita melihat dari fase C, spring atau the grab atau manipulation area, harga mengalami kenaikan ya. Kemudian akhirnya break range di sini, jump across the creek ya. Dia berhasil meloncat dari range yang di sini. Dan kemudian dia melakukan yang namanya retest ya atau last point of support. Karena di sini, oke, teman-teman harus pahami ya, harga itu selalu mengalami retest kalau di dalam skema week off. Dan di dalam week off yang distribusi, setelah UTAD atau UTAD, di sini harga falls through the ice atau harga turun ya, seperti harga yang di dalam bongkahan es yang jatuh ke bawah. Kemudian di sini dia melakukan retest ya, last point of supply, LPSY, kemudian baru dia mengalami penurunan. Ingat ya teman-teman, di dalam week of distribusi harga itu selalu melakukan retest sebelum dia mengalami penurunan. Nah, selanjutnya bagian kelima atau fase E, di mana di sini ya adalah fase ketika kereta sudah bergerak ya meninggalkan stasiun atau bergerak keluar ya dari zona sebelumnya. Dan di sini fase E dalam akumulasi itu terdiri dari dua elemen. Pertama sign of strength atau SOS, dan yang kedua adalah last point of support atau LPS. Dan kemudian fase E distribusi ini memiliki dua elemen. Pertama adalah sign of weakness atau SOW, dan kedua adalah last point of supply atau LPSY. Di sini kita lihat ya, ini adalah fase E dalam week of akumulasi setelah harga ya lolos ya dari fase D, jump across the creek dan juga LPS. Di sini dia membentuk SOS dan LPS ya. Di mana ya ini sebenarnya ya higher high, higher low ya. Higher high, higher low lagi. Yang mana kalau kita lihat secara struktur di dalam week off setelah terjadi fase E, ini akan membentuk struktur market yang sehat. Yang mana dalam technical analysis yang biasa kita ketahui, ini dia developing higher high dan juga higher low. Dan sementara di dalam fase week of distribusi, dia membentuk sign of weakness dan kemudian last point of supply, sign of weakness, last point of supply, dan seterusnya. Atau lower high dan juga lower low. Nah memang week off ini memang sedikit lebih sulit ya. Sehingga dalam penerapannya, terutama di market crypto, teman-teman harus melakukan banyak latihan
sebelum bisa mengidentifikasi fase-fase dari week off. Oke, sampai ketemu di modul yang terakhir.